kami laporkan keberadaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat ini tidak lepas dari pemekaran pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari Kabupaten Induk Kabupaten Bandung, yaitu pada tahun 2007 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang terbentuknya Kabupaten Bandung baru di wilayah Bandung, yaitu tepatnya adalah Kabupaten Bandung Barat, yang sepenuhnya adalah pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung atau dengan kata lain disebut dengan Kabupaten Induk. Dari undang-undang itu lahir pembentukan Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kementerian Agama sebagai bagian dari instansi vertikal tentu juga tidak boleh lepas dari pelayanan kepada masyarakat itu. Maka melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2009 terbentuklah Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Barat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Mungkin kalau tidak salah ini adalah kabupaten yang ke-26. Betul ya? Nanti terakhir itu adalah Kabupaten Pangandaran. Bapak Kakanwil dan hadirin sekalian yang saya muliakan, seiring dengan lahirnya PMA nomor 39 itu, maka sebagaimana hal biasa kantor baru selalu dalam posisi yang ngemper, prihatin dan sebagainya, Bapak. Sehingga ini saya cerita teman-teman saja, ada di ruko lah, ada di mana dan seterusnya, sampai akhirnya kita memiliki anggaran tersendiri untuk bisa membeli tanah dan membangun kantor ini. Yang sebegini menurut saya cukup lah. Begitu, meskipun ini memang wilayahnya wilayah kota yang begitu harga tanah dan lain sebagainya juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Tipologi kantor ini sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi tempat kerja, karena ini lahir belakangan, Bapak Kakanwil, tentu tidak normal tipologi strukturnya dengan kabupaten kota yang terdahulu, yaitu ada semacam perampingan. Contoh saja adalah untuk Pendis itu hanya 2 seksi madrasah dan seksi taktis. Di kabupaten lain yang terdahulu biasanya pendidikan pondok pesantren, dinia dan pondok pesantren dan pendidikan agama Islam itu terpisah, tapi di Bandung Barat itu menjadi satu. Kemudian yang kedua adalah juga terkait dengan Bimas Islam, yang di daerah lain adalah juga ada penyelenggara syariah, tapi di kita jadi satu adalah menjadi seksi Bimas Islam, tersublimasi di dalam seksi yang besar itu. Meskipun Bapak Kakanwil, seiring dengan perubahan PMA 13 tahun 2012 itu dengan lahirnya PMA nomor 19 tahun 2019 itu juga sama, organisasi tempat kerja mencoba kami untuk mengusulkan itu setidak-tidaknya adalah seksi pakis itu terpecah, tidak hanya pakis tetapi seksi pakisnya terpecah, pondok pesantren dan pendidikan agama Islam. Karena menurut data BPS Kabupaten Bandung Barat ini termasuk yang jumlah penduduknya adalah cukup banyak. Dari pecahan yang awal saja lahirnya tahun 2007 itu 1.400.000. Data terakhir kami mendapatkan informasi Bapak Kakanwil tahun 2019, data penduduk kita Kabupaten Bandung Barat ini sebanyak 1.780.627 jiwa. Ini dalam posisi yang menengah lah kira-kira. Penduduknya kali itu jumlah lembaga yang diasuh, dibina dan dikelola oleh Kementerian Agama juga cukup banyak. Bapak Kakanwil serta hadirin sekalian yang saya muliakan, yang berikutnya ialah terkait dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini sebanyak 16 kecamatan dengan 165 desa, dan alhamdulillah kecamatan ini khusus untuk KUA semuanya sudah memiliki kantor KUA, meskipun memang masih dalam sebagian tahap keprihatinan. Ini sekalian saya silaturahim pembinaan Bapak ke KBP, sekalian saya curhat, izin ke Bapak Kakanwil.
Ya, artinya ya tentu orang tua, anak kepada orang tua tentu wajar kalau memang mintanya ke orang tua. Ada orang tua kaya, ada orang tua yang orang tua terek, miskin, beri pelit. Ini kita ke orang tua kandung kita yang kaya begitu. Nah, karena itu termasuk juga peradaan kantor. Alhamdulillah untuk KUA kami tahun yang lalu 2015 dan 2018 mendapatkan 2 SPSN karena kemarin kita di Cirebon yang arahan Bapak itu SPSN, dan alhamdulillah kita dapat. Tapi untuk tanah mungkin mudah-mudahan tahun ini Pak Kasih Nagimas kita mudah-mudahan bisa dapat juga tanah. Termasuk Pak Bupati juga sudah saya coba Pak. Itu Bupati kemenang siap sok yang mana. Tapi yang mananya sampai sekarang belum Pak. Ini biasanya menjelang pilkada mungkin bagus deh. Ini kalau setelah pilkada biasanya suka lupa Pak. Ini bupatinya Pak Ucu ini. Bapak Siawas. Bapak Kanul serta adik sekalian, KUA itu yang kita ini punya potensi yang luar biasa Pak. Pelayanan pernikahan itu rata-rata peristiwa pernikahan itu adalah 14.000 per tahun rata-rata. Kecuali tahun ini memang kita mengalami COVID dari mulai Januari sampai Agustus sekarang ini baru 6.000. Itu pun juga kalau tidak ditahan-tahan mungkin masyarakat pengen sekali juga pernikahan itu Pak Kandung, karena kemarin on off ya, buka tutup ya. SIM-nya itu kan buka tutup ya teman-teman kepala KUA. Nah itu buka tutup. Sekarang rata-rata itu di 16.000. Sementara pelayanan ya harus dihadiri oleh penghulu Pak. Ini juga mungkin catatan termasuk Jawa Barat. Boleh jadi itu adalah kita sangat terbatas Bapak Kandung. Dari 16 kantor KUA dengan jumlah peristiwa 16.000 itu hanya 38 penghulu. Idealnya mungkin kita 53, 54. Jadi sangat amat repot ketika teman-teman kepala KUA ini ketika ada waktu yang bersamaan peristiwa pernikahannya itu. Karena itu mudah-mudahan menjadi pemikiran Bapak nanti baik di tingkat Jawa Barat maupun juga nanti tingkat nasional terhadap rekrutmen untuk para calon penghulu itu kedepannya terkait dengan keberadaan penghulu yang memang itu menurut aturan bahwa peristiwa pernikahan harus dihadiri oleh penghulu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 PMA, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2015 tentang pencatatan pernikahan. Bapak Kakandul serta hadirin sekalian yang berbahagia, izin yang berikutnya kami laporkan terkait dengan pendidikan madrasah. Bapak Kakandul tadi sebagaimana yang saya sampaikan, madrasah kita untuk madrasah ibtidaiyah negeri tadi ada 2, kemudian ibtidaiyah yang dilayani atau ditangani oleh masyarakat itu sebanyak 198. Ini mohon maaf, RA-nya berapa ini? Oh, RA-nya ada 432. Mohon maaf, ini RA-nya semuanya oleh masyarakat. Jadi RA-nya Rodotul Atfal ada 432, kemudian ada MI-nya yang oleh masyarakat swasta ada 198, kemudian Madrasah Sanawiyah adalah yang swasta 140, dan Madrasah Aliyah adalah ada 73 ya. Rodotul Atfal ada 390. Kemudian terkait dengan Pakis pendidikan keagamaan pondok pesantren Bapak Kanwil, kita memiliki lembaga pondok pesantren sebanyak 347 lembaga ya. Makasih ini dengan jumlah ustadz 660. Kemudian kita memiliki 2 PDF Pak. Ada PDF, ini teman-teman kepala KUA PDF jangan disamakan dengan kita waktu di HP. Tapi PDF ini adalah pendidikan dunia formal. Ya, makasih ya. Satu yang masih relasinya Pak Agim yang Bapak pernah silaturahim ke Parongpong. Kemudian satu lagi yang di Camplas, satu lagi yang di daerah Camplas dan Selatan. Kemudian ada jumlah TPQ kita ada
Dinia tahmilnya 1115, kemudian ada TPK-nya sejumlah 580. Kemudian guru agama kita ada 297 SD, PSD, kemudian SMP 91, SMA 23 dan SMK 9 orang. Ini yang negeri, termasuk juga yang non PNS ada 323, dan kemudian juga SMP 123, SMA 37 dan SMK 56. Kemudian jumlah pengawas kita, pengawas PSD ada 16, kemudian ada SMP 5 orang, kemudian SMA SMK 4 orang. Bapak Kanul yang saya muliakan, berikutnya adalah haji. Haji ini Bandung Barat memiliki kuota sebagaimana yang ditetapkan oleh gubernur. Kuota sejak tahun ini pun sama, ini tidak mengalami perubahan, yaitu 1112. Dan berapa masa tunggunya? Jumlah masa tunggu kalau kita bagikan dengan kuota itu, ini sudah mencapai 19.112. Jadi masa tunggunya sampai 19 tahun. Ini teman-teman para kepala kawah, ini kita masa tunggunya sudah 19 tahun. Kemudian izin operasional untuk KBIHU Bapak Kamil adalah kita ada 11 KBIH. Dan untuk data pelunasan Kabupaten Bandung tahun ini kita ada 1073. Kemudian dengan perincian yang jumlah lunas status sebanyak 572, kemudian juga tahap 2 sebanyak 101, dan sisa kuota adalah sebanyak 39. Boleh jadi kesimpulan itu tidak melunasi karena mungkin mereka takut dengan pandemi ini, atau juga hal lain. Ini biasanya dalam bahasa haji itu adalah ada halangan lain, pamanya begitu. Bapak Kanil yang saya hormati, yang berikutnya adalah yang terakhir terkait dengan potensi pegawai kita. Jumlah pegawai kita se-Kabupaten Bandung Barat dengan penambahan terakhir kita mendapatkan hasil seleksi yang terakhir itu sebanyak 700 pegawai kita ini sebanyak 744. Jadi kita katakan dulu sebanyak kuota kita ini adalah sebanyak pegawai PNS, kekuatan kita pegawai kita ini adalah dari 16 kecamatan ini, 16 kabupaten, kemudian juga dengan jumlah lembaga pendidikan tadi negeri dan swasta itu adalah 744. Yang terbanyak biasa ini adalah 524 ada di lingkungan pendidikan, di lingkungan madrasah. Bapak Kakamil dan saudara sekalian, tentu ini adalah selayang pandang terkait dengan Kabupaten Bandung Barat, termasuk potensi kekuatan, termasuk juga lembaga keagamaan dan lain sebagainya. Jadi kita tentu ini selayang pandang saja Bapak Kakamil. Itu nanti kami juga akan report terkait dengan seluruhan data termasuk lembaga keagamaan dan potensi konflik. Umumnya, alhamdulillah, secara umum saja ini kita Kabupaten Bandung Barat nyaris relatif kondusif, aman, damai, kecuali itu memang harus perlu terus dirawat. Kita mendorong Pak melalui anggaran FKUB salah satunya, kita rawat, kita dorong. Meskipun memang saya juga sudah lapor ke Bapak terkait ada saudara-saudara kita yang memerlukan tempat ibadah di Kecamatan Pongpong, ya Pak Kawaman Pongpong, tetapi saya sudah berikan arahan dan petunjuk guidance kepada kepala kawah dan jajaran di sana. Kita tidak kesan mempersulit dan tidak mempermudah, kita on the track itu. Bahkan Pak Kakanu juga sudah sebagian tahu betul ini kondisi yang seperti apa, dan beliau tadi juga di ruang bersyukur kita posisi yang tidak dalam berbuat yang macam-macam. Bapak Ibu sekalian, kita sadar bahwa kita ini adalah birokrasi, kita harus tegak lurus dengan kebijakan pimpinan, dengan aturannya ada. Terakhir Bapak Kakambil,
kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Saya sungguh sangat beruntung, bersyukur sekali di tengah-tengah kesibukan Bapak masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami, dan kami ini sekali pembinaan dan arahan dari Bapak yang seluruhnya adalah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Kementerian Agama khususnya Provinsi Jawa Barat, dan suksesnya Jawa Barat juga salah satunya juga ditopang oleh Bandung Barat. Bandung Barat berhasil juga akan mensupport kepada Jawa Barat. Karena itu saya mohon kepada seluruh jajaran Kemenang Kabupaten Bandung Barat, baik yang hadir di sini maupun yang melalui virtual, mohon kita simak, kita dengarkan dengan seksama arahan dari Bapak Kakanwil. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah guidance yang bagaimana kita harus bersikap dan sebagainya. Lebih-lebih mungkin menjelang pilkada, boleh jadi Bapak Kamil ada Kemenang warga pegawai Kemenang Bandung Barat tapi tinggalnya mungkin di luar Bandung Barat yang menjelang pilkada pamannya. Nanti seperti apa tentu Pak Kamil akan memberikan arahan dan sebagainya. Sebelum mengakhiri sambutan atau laporan ini, izin Pak Kamil saya akan menyampaikan pantun. Boleh ya? Tapi ada syarat. Kepada larang membeli durian, dibawa ke Cipatat lewat Cikalong. Selamat datang. Selamat datang Bapak Kakanwil, kami ucapkan di Kemenang Bandung Barat yang penuh keakraban.